Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali dua novel yang sangat luar biasa karya Dan Brown, yaitu novel The Last Symbol dan Angels and Demons, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Malaikat dan Iblis. Dua novel ini bukan hanya seru dan penuh teka-teki, tapi juga syarat makna, menyentuh sisi intelektual dan spiritual kita, dan mengajarkan kita tentang betapa berharganya ilmu pengetahuan, simbol, dan sejarah, bahkan filologi. Kedua novel ini menceritakan tentang tokoh utama yang sama atau berpusat pada tokoh utama yang sama, yaitu Robert Langdon, seorang profesor simbologi dari Harvard. Langsung saja masuk ke cerita novel yang pertama, yaitu novel The Last Symbol. Dalam novel ini, Robert Langdon diundang ke Capitol Washington DC oleh sahabat lamanya, yaitu Peter Solomon, seorang ilmuwan sekaligus mason tingkat tinggi. Namun, undangan ini ternyata menjadi awal petualangan mencekam. Bukan memberikan ceramah seperti yang direncanakan, Langdon malah menemukan bahwa Peter telah diculik dan tangan kanannya diletakkan di tengah ruang Capitol sebagai simbol misterius. Langdon pun tersesat dalam misteri yang melibatkan simbol-simbol kuno Freemason yang tersebar di berbagai sudut kota Washington DC. Bersama dengan Catherine Solomon, adik dari Peter, Langdon harus memecahkan serangkaian teka-teki yang terkait dengan sejarah Amerika, ajaran okulisme, dan sains spiritual. Semua ini diburu oleh waktu karena sang penculik adalah sosok yang berbahaya dan penuh rahasia. Ia percaya bahwa dengan mengungkap rahasia kuno Freemason, ia bisa mendapatkan kekuatan supranatural. Apa yang membuat novel ini sangat menarik adalah perpaduan antara fakta sejarah, mitologi kuno, dan interpretasi modern terhadap simbol. Dan Brown menulis dengan detail yang luar biasa, sehingga kita merasa seolah-olah benar-benar menelusuri lorong-lorong Capitol, Library of Congress, hingga kuil masonik dengan penuh rasa penasaran. Lalu cerita yang kedua, yaitu Malaikat dan Iblis atau Angels and Demons. Novel ini masih berkaitan dengan novel yang pertama, masih menceritakan tokoh utama yang sama, yaitu Robert Langdon. Novel ini menceritakan tentang Robert Langdon sebagai tokoh utamanya. Kisah ini dimulai di CERN atau CRN, pusat penelitian ilmiah terbesar di dunia. Seorang ilmuwan terkemuka ditemukan tewas dengan dada terbakar, simbol misterius, simbol Illuminati. Kelompok rahasia yang konon sudah punah sejak berabad-abad lalu. Penemuan ini membawa Langdon ke Vatikan, tepat sebelum pemilihan paus baru dimulai. Situasi semakin kacau ketika 4 kardinal favorit diculik dan sebuah bom antimateri hasil penelitian ilmiah dipasang entah di mana di dalam Vatikan. Langdon harus memecahkan simbol-simbol kuno yang menunjukkan lokasi para kardinal sebelum mereka dibunuh satu persatu sesuai dengan elemen dasar, yaitu bumi, udara, api, dan air. Kejar-kejaran waktu, simbol-simbol rahasia, konflik internal di Vatikan, dan permainan cerdas dari kelompok yang menyebut dirinya Illuminati membuat novel ini penuh ketegangan dan kejutan. Pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari kedua novel ini, yaitu dari novel The Last Symbol, kita belajar bahwa kekuatan terbesar manusia bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Salah satu pesan kuat yang disampaikan novel ini adalah pentingnya mengenal potensi spiritual dan intelektual kita sebagai manusia. Kita seringkali mencari makna hidup dari luar, dari agama, dari ilmu pengetahuan, dari orang lain, padahal jawabannya bisa jadi sudah ada dalam diri kita sendiri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari novel Malaikat dan Iblis atau Angels and Demons ini adalah tentang pentingnya keseimbangan. Di novel ini, sains dan agama digambarkan seringkali bertentangan, tapi sesungguhnya mereka punya tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Ketika keduanya dipertentangkan, muncul kehancuran. Tapi ketika keduanya disatukan dalam harmoni, di sanalah muncul peradaban yang sejati. Ini adalah refleks yang sangat relevan dalam kehidupan modern kita yang penuh
polarisasi. Lalu apa sih hubungan filologi dengan kedua novel ini? Nah, dua novel ini juga mengingatkan kita pentingnya filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari teks kuno, bahasa dan simbol-simbol yang muncul dalam sejarah. Robert Langdon berhasil memecahkan berbagai misteri karena pemahamannya terhadap teks Latin atau kuno, simbol-simbol dan seni dan arsitektur, serta manuskrip klasik. Tanpa pemahaman filologi, semua pesan yang disembunyikan oleh sejarah akan terkubur dan tidak bisa kita akses lagi. Filologi bukan sekedar ilmu tentang naskah tua, melainkan ilmu tentang komunikasi lintas zaman. Ia membantu kita memahami bagaimana masa lalu mempengaruhi masa kini, bagaimana bahasa mencerminkan kebudayaan, dan bagaimana manusia selalu mencoba meninggalkan jejak pemikirannya lewat simbol dan tulisan. Nah, dalam konteks novel-novel Dan Brown, filologi adalah kunci pembuka rahasia masa lalu yang mempengaruhi masa depan. Dan dalam konteks kehidupan nyata, filologi adalah pengingat bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya soal teknologi dan logika, tapi juga tentang makna, warisan, dan identitas manusia. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya menikmati cerita-cerita seperti ini sebagai hiburan, tapi juga mengambil nilai-nilai dari dan refleksi yang diselipkan penulis di dalamnya. Jadi, kita bisa membaca sambil mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.